Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al-hadis wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan kita nikmat untuk melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian Riyadhus Shalihin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solehah. Yang punya hutang, semoga Allah lunasi hutang-hutangnya. Yang punya masalah, semoga Allah selesaikan masalahnya. Dan untuk kita semua, semoga istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadiniya wa likulli niyatin shalihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lahum. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Riyadhus Shalihin, hadis nomor 214. Ketegasan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pegawai zakat agar berhati-hati dalam mengambil gaji atau upah yang dia terima dari seseorang. Jadi nanti di sini kita akan membahas tentang bagaimana hukum orang-orang PNS, pegawai-pegawai yang suka dapat amplop. Nah, status amplopnya itu halal atau tidak? Pak Lurah suka diamplopin, ya, gubernur dapat amplop gitu. Di luar gaji, ya, di luar gaji. Itu status amplopnya bagaimana? Ada aturannya nggak dalam Islam? Nah, ini yang akan kita bahas untuk pembahasan malam. Wa Nabi Humayd Abdurrahman bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala istamala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan minal asdi yuqalu lahu ibnul lutbiyah ala sadaqah falamma qadima qala hadza lakum wa hadza ilayya faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-mimbar fahamidallahu asna alaihi summa qala amma ba'du fa inni astamilu rajulan minkum al-anani mimma walani lahu fayati fayaqulu hadha lakum wa hadha hadiyatun uhtiyat ilayya afala jalasa fi baiti abihi aw ummihi hatta ta'tiyahu hadiyatuhu in kana shadiqan. Hadisnya masih ada di bawah, ini kita baca setelah itu. Dari Abu Humayd Al-As-Sa'idi radhiyallahu, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat seorang dari Bani Al-Azad bernama Ibnu Al-Lutbiyah sebagai pengumpul sedekah zakat. Kalau zaman sekarang yang ngumpulin zakat namanya apa? Basnas, ya. Sebenarnya ini hadis bukan hanya untuk pengumpul zakat. Siapapun yang ditugaskan oleh badan pemerintah sebagai apa itu tugas kenegaraan, yang tadi jadi bupati, jadi lurah, atau jadi PNS dan lain sebagainya, ya, yang kaitannya masih dapat gaji berat.
Jadi mereka mendapatkan gaji bulanan atau gaji tetap dari pemerintah. Nah ini pengumpul zakat juga dapat tunjangan Pak. Mereka punya tunjangan, mereka punya gaji bulanan. Yang ada gaji dari Baitul Mal. Nah ini walaupun hadis yang kita bahas hanya membahas tentang pengumpulan sedekah, tapi ini juga berlaku untuk semuanya yang dapat gaji dari pemerintah yang sekarang menjabat. Itu ketika dia datang ke Madinah, ia berkata, ini untuk kalian zakat dan ini hadiah untukku. Jadi perlu Bapak pahami, Ibnu Al-Lubiyah dia itu mengembalikan hasil zakat ke Baitul Mal. Paham kalimat ini ya? Artinya ini untuk kalian, artinya bagi-bagi zakat tapi ada hadiah untukku. Artinya ketika dia mau mengumpulin zakat, dia itu dapat hadiah dari seseorang Pak. Oh bahasa sekarang ini ya amplop lah. Ya sambil bertugas ada salam template itu loh Pak maksudnya Pak. Ya ini kan umum terjadi nih. Sehingga karena itu adalah salam template atau hadiah dari seseorang, Ibnu Al-Lubiyah itu dengan PD-nya mengatakan ini zakat untuk kalian, tapi kalian ini hadiah untukmu. Soalnya tadi ada yang kasih ke saya, makanya yang ini tidak saya kasih ke kalian, tapi untuk saya pribadi. Lah, Nabi mendengar ini, wah ini kita akan lihat. Lantas Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar dan memuji Allah serta menyanjungnya lalu bersabda, sesungguhnya aku telah mengangkat seseorang di antara kalian untuk melakukan tugas yang telah diberikan Allah kepadamu. Ini juga satu bentuk penjelasan kepada kita yang namanya ketua itu boleh mengangkat staf atau asistennya untuk membantu urusan dia. Seperti lurah boleh mengangkat asisten lurah, ya RT boleh mengangkat asisten RT. Ya seperti itu dibolehkan. Karena Nabi sendiri tidak semuanya dikerjakan Nabi Pak. Nabi juga mengangkat beberapa sahabat untuk mengumpulkan zakat. Ada yang diangkat untuk jadi gubernur, ada yang diangkat untuk mengurusi satu daerah. Artinya tidak semua Nabi turun tangan, tapi dengan mengatur seperti ini, insya Allah semuanya akan beres. Makanya kalimatnya seperti itu, ya. Sesungguhnya aku telah mengangkat seseorang di antara kalian untuk melakukan tugas yang telah diberikan Allah kepadamu. Lalu orang itu datang dan berkata, ini untuk kalian zakat dan ini hadiah untukku. Sekiranya dia benar, kenapa dia tidak duduk saja di rumah bapak atau ibu hingga hadiah itu datang kepadanya? Artinya Nabi gak suka kalau itu dianggap hadiah untuk dia. Alasannya itu dikasih hadiah karena dia sebagai pengumpul zakat. Andaikan dia tidak jadi pengumpul zakat, sudah dipastikan gak dapat hadiah. Maka salam template yang seperti ini Pak, itu harusnya dikembalikan ke negara, dibagikan ke rakyat. Harusnya dibalikkan ke Baitul Mal, dibagiin ke yang benar. Jadi si pengumpul zakat ini nggak boleh menerima hadiah. Alasannya, andaikan itu hadiah, kenapa harus dikasihnya setelah dia diangkat menjadi pengumpul zakat? Sekarang saya tanya Bapak, kira-kira kalau dia bukan lurah, Bapak kasih salam tempel apa enggak? Jujur Pak. Kalau dia bukan seorang lurah, kalau dia bukan seorang bupati, kalau dia bukan seorang gubernur, kira-kira panitia ngasih salam tempel apa enggak? Enggak kan? Berarti salam tempel yang diberikan panitia, amplop-amplop yang diberikan oleh panitia kepada gubernur, sebenarnya itu bukan hadiah. Coba bayangin Pak, ini kita baru tahu atau baru ngerti? Berat juga kan ternyata resikonya ini. Ini kan halal, ini kan hadiah buat saya Ustaz. Iya, Bapak dapat amplop karena Bapak gubernur. Berarti Bapak mendapatkan hadiah karena menggunakan asbab jabatan Bapak. Gitu loh. Nah jabatan itulah yang membuat orang jadi mau ngasih amplop. Itu bukan hak Bapak. Harusnya amplop itu kembali ke rakyat. Kalau nggak dikasih
amplop lah, proyeknya nggak jalan. Ya pokoknya intinya gitu lah. Kita nggak bahas proyeknya jalan atau nggak jalan. Seandainya ini semuanya ikut ngaji di sini ya, soal ini kayak gini kan, tak jamin ada berhati-hati. Terus duitnya buat apa Ustaz? Kalau saya dapat salam template, kalau saya dapat amplop, duitnya diapain? Balikin Pak. Mungkin dengan cara disumbangin ke masjid, ya, atau disumbangin ke pesantren, atau disumbangin ke sekolah dari rakyat untuk rakyat. Gitu. Bukan malah dikumpulin terus dibuat sama-sama, dibuat jajan, dibuat happy-happy, nggak boleh. Dan status duit itu haram, Pak. Paham kalimat ini? Ini khusus untuk pegawai-pegawai pemerintah yang sudah dapat gaji. Paham Pak kalimat ini ya? Yang sudah dapat tunjangan. Kalimat dia nggak punya apa-apa istilahnya, tapi nggak mungkin juga, nggak akan mungkin ada orang mau ngamplopin kalau dia bukan berstatus apa? Jabat gitu. Kalau nggak jabat nggak mungkin diamplopin gitu loh. Makanya Nabi bilang gitu, kalau itu memang hadiah untukmu, harusnya kamu duduk di rumah dapat dong. Harusnya kamu duduk di rumah ibumu dapat, duduk di rumah bapakmu dapat. Nabi itu ingkar dengan kalimat itu, makanya Nabi langsung khutbah yang lakunya satu sahabat, tapi Nabi memberi peringatan untuk semua sahabat yang lain jangan melakukan seperti siapa? Ibnu Al-Lu'biyah. Ya mungkin secara normal halal Pak, pokoknya halal ini kan hadiah buat saya, tapi kan orang ngasih hadiah buat kamu kan kamu jabat. Kalau kamu nggak jabat nggak mungkin dapat, betul Pak. Maaf seorang lurah bukan, bupati bukan, gubernur bukan, apalagi itu bukan, nggak mungkin dapat amplop. Kecuali kalau ustaz-ustaz kayak saya mungkin ada beberapa orang yang ngasih itu wajar. Ya, karena ustaz itu bukan jabatan. Ustaz itu adalah aktivitas atau kita bilang pekerjaan seorang guru. Tapi kalau jabat ini beda. Artinya menjabat itu ada hubungan dengan rakyat gitu loh. Menjabat itu ada hubungan dengan negara. Ketika jabatan membuat orang memberikan kamu uang, maka status uang ini sebenarnya bukan hakmu, tapi ini uang untuk masyarakat. Terus amplop-amplop yang sekarang sudah saya dapat silahkan dibandingkan. Makanya yang paling bagus kalau ada lurah datang ke acara pengajian bukan dikasih amplop tapi malah memberi amplop. Itu ada, itu ada. Ada beberapa lurah yang saya sudah pernah ketemu sendiri. Jadi kalau undang Pak Lurah ini bukannya panitia ngasih duit Pak, tapi apa? Nah, lurahnya yang ngasih. Bagus itu Pak. Bapak itu nggak problem itu. Ya, jadi masalah kalau setiap datang diamplopin, nggak enak kalau nggak ngamplopin Pak Lurah. Ya, nah itu haknya dia lakukan. Ini jawabannya sudah jelas. Tidak perlu saya kasih hukum lebih detail lagi. Kita baca lagi. Wallahi kata Nabi, demi Allah, la yaqutu ahadun minkum syai'an. Seseorang di antara kalian yang mengambil sesuatu tanpa hak, termasuk salam template tadi, niscaya ia bertemu dengan Allah sambil membawa apa yang diambilnya pada hari kiamat. Ya Allah, maka jangan sampai aku mengetahui salah seorang dari kalian bertemu Allah sambil membawa unta yang bersuara atau sapi yang melenguh atau kambing yang terlihat warna putih kedua atau kambing yang mengembik. Selanjutnya beliau mengangkat kedua tangannya hingga terlihat warna putih kedua ketiaknya Nabi, lalu bersabda, ya Allah, aku sudah menyampaikan. Beliau mengucapkan kalimat ini sebanyak 3 kali. Artinya jangan sampai hanya gara-gara itu Pak, gara-gara salam template, gara-gara amplop itu kalian nanti di akhirat susah seperti orang yang dikasih beban membawa sapi, kambing atau onta. Kan jangan sampai seperti itu. Dapatnya nggak seberapa, tapi problemnya besar itu sampai akhirat. Nabi habis ini langsung angkat tangan ke sini Pak. Ininya Nabi lebar. Jadi kalau Nabi angkat tangan otomatis ini kelihatan. Dan ketiaknya Nabi itu nggak ada bulunya, putih bersih. Ya, kalau kita ini udah hitam semua ya. Jadi putih Nabi dan wangi. Dan Nabi
Nabi mengatakan, ya Allah, aku sudah menyampaikan. Mengucapkan kalimat ini sebanyak 3 kali, artinya kewajiban Nabi sudah gugur. Andaikan nanti ada beberapa pegawai Nabi yang melakukan hal yang dilarang, Nabi sudah bebas. Nabi sudah terlepas dari itu. Yang penting sudah diingetin, gitu loh Pak. Maka enak sebenarnya jadi ustaz, jadi kiai, sing penting wis disampaikan, gitu ya. Yang penting sudah disampaikan. Kok dia masih ngelakuin nerima hadiah, amplop, template, amplop, salam template, itu urusan dia sama Allah. Ya, urusan dia sama Allah itu. Yang penting sudah disampaikan. Dan terus kalau ada yang nanya alasan haramnya apa? Ya tadi, karena jabatanmu itu. Andaikan kamu tidak menjabat, kok ada orang ngasih amplop, itu namanya hadiah. Gak jabat. Ini buat kamu, ini apa nih? Allah, kita kan temenan, hadiah. Ya tapi kan masalahnya jabat loh Pak. Kira-kira orang-orang jabat tuh sering gak Pak dapat kayak gitu? Banget kan? Sering banget kan? Kadang kalau sama bos-bos perusahaan itu salam template-nya udah bukan 100-200, berapa salam template-nya Pak? Ya, bisa nyampe jutaan itu. Waduh, Pak. Saya itu punya kiai Pak, kiai saya sudah meninggal, namanya Pak Kiai Moniso. Itu kalau dapat salam template Pak, itu beliau kasih ke santri. Itu hebat beliau itu. Mungkin kalau saya masih saya pakai sendiri karena saya mampu betul gitu ya. Tapi kalau pakai saya betul, saya punya teman saya itu pernah dapat dari Pak Kiai saya. Itu dibuka isinya 2 juta. Gede itu nggak kecil Pak. Jadi santri teman saya kakak kelas itu ketemu Pak Kiai, terus Pak Kiai bilang, tadi ada ngasih amplop ke saya ini buat kamu aja. Dibuka 2 juta. Artinya belum sempat dibuka sama Pak Kiai saya. Karena Pak Kiai saya seperti itu. Kalau dapat sesuatu diberikan ke orang lain. Karena Pak Kiai saya orang kaya. Jadi orang kaya kan aslinya nggak betul, tapi tetap menerima pemberinya untuk menghormati yang memberi. Ini kalau kiai wajar. Dan kiai dapat salam template itu banyak, maklum itu. Kiai nggak ada hubungannya dengan rakyat. Namun kiai-kiai yang punya pesantren, saya yakin insya Allah setiap dapat salam template itu pasti hubungannya buat pondok. Setiap dapat amplop pasti larinya ke pesantren. Ya, dapat amplop taruh pondok. Tapi pertanyaannya, kalau selain kiai kayak gubernur, lurah, bupati, camat, itu kalau dapat kemana Pak? Ya kalau dia punya yatim ya mungkin kasih ke anak yatim. Jadi kita juga tidak boleh mengklaim kalau semua yang dia dapat itu buat pribadi ya. Cuma ini buat hati-hati kita saja. Mungkin kita ada yang punya keponakan yang jadi lurah, atau mungkin kita punya teman yang jadi gubernur, atau mungkin kita punya mantu yang kebetulan mantunya camat. Paham kalimat ini Pak ya? Boleh ini hadis disampaikan. Tapi mau Gimana? mau bertanya dikasih tahu. Nolak gimana maksudnya? Marah? Iya pasti itu. Ya ini ikut Nabi saja. Ya Allah, aku sudah menyampaikan. Udah simpel saja. Nabi kan juga enggak memaksa kita untuk kamu harus ikut dengan apa yang saya sampaikan. Yang penting Nabi sudah menyampaikan. Kok ujungnya dia marah, ujungnya dia tersinggung, itu urusan dia Mas. Ini sebenarnya saya cuma nyampein hadis Nabi doang gitu. Ya berarti nggak boleh terima. Silakan terima tapi jangan untuk pribadi. Ya, karena uang yang diterima dari amplop tersebut itu kan atas nama jabatan, maka gunakan untuk maslahat atau kemakmuran yang engkau jabati. Kalau Pak Lurah yang buat warganya, ya. Kalau dia gubernur ya mungkin ada orang-orang yang membutuhkan bantuan gubernur ya, duit amplop itu bagus dibuat untuk nolong. Tapi jangan sampai ini buatku, ini untukku, ini buat keperluan jangan. Karena Nabi sangat marah sekali, maka Nabi langsung naik mimbar, Nabi terus mengatakan hal itu.
Dan ini Nabi menyampaikan secara terang-terangan loh Pak. Kejadian di saat itu juga langsung Nabi berdiri. Ini menunjukkan bahwa ini tidak ada toleransi untuk hari ini. Artinya tetap disampaikan. Adapun mereka terima nggak terima itu urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita hanya menyampaikan. Jadi saya sampaikan tadi simpel saja. Mungkin Pak, kita kan nggak tahu Pak. Mungkin kita punya mantu, tahu-tahu Allah naikkan derajatnya jadi camat, ya. Mungkin kita punya sepupu, tahu-tahu jadi lurah, gitu loh Pak. Mungkin kita punya saudara jadi anggota dewan, ya, atau jadi macam-macam. Udah, boleh. Hal ini boleh Bapak sampaikan. Kamu Bapak sayang sama dia, ya. Jadi Nabi menyampaikan ini bukan Nabi benci, Nabi sayang justru. Orang sayang itu akan melarang orang yang dicintai terjun ke perkara yang haram, gitu loh. Jadi ini termasuk tanda sayangnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak baca keterangan. Dalam hadis ini dijelaskan bentuk keingkaran baginda Nabi SAW terhadap apa yang telah diucapkan oleh sahabat Ibnu Al-Lutbiyah yang ditugaskan sebagai pengumpul zakat, di mana hadiah yang diberikan untuk seorang pegawai itu harus dikembalikan ke Baitul Mal. Ibarat kiai dapat amplop 100 juta yang mlebunya ning pondok, gitu loh Pak. Alhamdulillah tadi Pak Kiai dapat amplop 100 juta, ya udah buat keperluan pesantren saja, gitu loh. Karena nggak mungkin dia dapat duit sebanyak itu kalau nggak punya santri, gitu loh. Orang yang ngasih 100 juta pasti mikir, oh ini Pak Kiai punya santri, berarti niatnya ke santri apa ke Kiai? Ke santri. Sebenarnya sama. Nah, sama kita ini yang menjabat tentunya. Ini harus dikembalikan ke Baitul Mal dan tidak diperkenankan dia menerima hadiah dari orang lain atas amalnya. Hal ini dipertegas dengan ucapan baginda Nabi, sekiranya dia benar, kenapa dia tidak duduk saja di rumah bapak atau ibunya hingga hadiah itu datang kepadanya. Dalam artian, jika itu memang hadiah untuknya, tentunya dia akan tetap mendapatkannya walaupun dia tidak bekerja sebagai pengumpul zakat. Bahasanya, kalau memang itu hadiah buatmu, pasti ngasihnya sebelum kamu jabat, gitu loh. Pasti ngasihnya bukan karena jabatanmu, karena mungkin faktor temen, faktor tetangga, bisa jadi Pak. Tapi kalau yang ngasih panitia, kamu dinasnya di mana, dapatnya di mana, kan tetap beda Pak. Dinasnya semisal di Pondok Ranji, dapatnya di Banten, ya berarti kan lain itu. Berarti bukan karena apa? Hubungan teman, juga bukan karena hubungan keluarga, tapi memang karena jabatan. Namun dalam kenyataannya dia mendapatkan hadiah tersebut karena dia adalah seorang pengumpul zakat. Maka sesungguhnya sesuatu yang dia terima yang bukan hadiah, maka kelak di akhirat nanti dia akan membawa dosa tersebut sebagai adab untuknya, dikarenakan dahulu ketika di dunia dia telah melakukan penyalahgunaan dana yang bukan miliknya. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam firman Allah dalam surat Ali Imran ayat ke-161, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dan barang siapa yang berkhianat niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Hadis ini juga memberikan kepahaman kepada kita, jika hadiah yang diterima oleh seorang pegawai pemerintah harus dikembalikan ke Baitul Mal untuk rakyat, maka bagaimanakah jika seorang pegawai negara mengambil sesuatu yang seharusnya menjadi hak rakyatnya? Untuk dapat amplop saja itu Pak, itu suruh balikin ke rakyat, apalagi duit rakyatnya habis Pak. Ustaz, Sungguh besar sekali. Gimana? sebentar Ustaz, maaf. Saya nonton TV, ada Ustaz itu ceramah. Memang di istana katanya. Jadi yang dipanggil itu ada juga penyanyi dangdut. Ini ceritanya sendiri di TV nih ya, saya bohong. Jadi pas dia buka amplopnya, dia dikasih cuma 100 juta. Sedangkan artis ini dikasih lebih gede. Dia tolak dari panitia. Alasannya gini loh, kamu artis
penyanyi dangdut kamu kasih segini, saya ustadz segini, gimana nanti motivasi orang mau jadi ustadz lebih gede harganya dihargai penyanyi dangdut. Nah setelah dipulangin dikasih sama panitia 200 juta. Ini orang ini yang cerita, saya nggak perlu sebut orangnya lah, pokoknya ustadz artis lah kalau dia bilang gitu, Gus lah dipanggil Gus. Nah itu hukumnya gimana? Yang ditanya hukum menerima amplopnya apa mengembalikan uangnya? Dia istilah protes, kok penyanyi dangdut lebih gede dari saya. Jadi duit ini dipulangin, setelah dipulangin dikasih 200 juta Baru diterima. Nah, itu gimana hukumnya? Hukum seorang ustadz menerima amplop itu boleh-boleh saja Pak. Paham kalimat ini ya? Karena status ustadz dengan guru sama. Seperti bapak nyekolahin anak, tentunya anak juga butuh apa? Biaya. Gurunya yang ngajar juga dikasih uang. Ya kan Nabi juga semua guru-guru itu dapat gaji. Cuma yang kasus ini gitu loh, kalau dia meminta 200 untuk menunjukkan agama lebih mahal, ya. Maaf Pak Ustadz, dia bukan minta. Membandingkan sama penyanyi dangdut ini. Penyanyi dangdut Iya Pak, gitu. Artinya dia nolak 100 karena lebih besar yang penyanyi dangdutnya, dengan alasan jangan sampai agama di bawah mereka. Kalau tujuannya agama dan ternyata panitianya juga mampu, nggak apa-apa. Karena memang jangan sampai gaji imam, misal gaji imam 5 juta, sementara gaji penyanyi berapa? 10 juta. Ya ini kan kalau tujuannya untuk meninggikan derajat agama, saya nggak terima kalau seorang imam dapat 5 juta, bukan karena perbandingannya ya seperti tadi. Kalau tujuannya untuk meninggikan agama, artinya agama harus lebih mahal, nggak masalah. Tapi kalau tujuannya untuk memperkaya diri, nah itu yang nggak boleh, ya. Jadi dia minta itu saya nggak terima karena saya kok murah banget untuk memperkaya diri, itu nggak boleh. Tapi kalau untuk memberikan pelajaran kepada panitia supaya lebih menghormati agama, lebih menghormati apa? Ilmu agama, maka dibolehkan, nggak masalah. Kalau Pak Kiai saya malah lucu, Pak Kiai saya ini. Ada seorang santri itu ngajar privat. Ini kisah nyata Pak. Terus tanya sama Pak Kiai, Pak Kiai, bagaimana hukum seorang ustadz yang ngajar privat menerima uang dari tempat ngajinya? Maka Pak Kiai saya jawab, orang ngajar privat piano saja dibayar, gitu loh. Masa kamu ngajarin agama kok nggak terima, gitu loh Pak. Itu bagus itu kalimat Pak Kiai saya. Lah orang ngajarin les piano aja bayar loh Pak, bayar nggak? Bayar. Padahal les piano, les musik. Kamu ngajarin alif bata, kamu ngajarin ngaji, ngajarin anak taat sama bapaknya, kok kamu nggak dibayar, itu ya nggak pas nih. Gitu. Jadi kalau kamu dapat amplop terima saja, itu Pak Kiai saya. Tujuannya itu perbandingannya bukan untuk memperkaya diri. Jangan sampai agama ini jadi semakin rendah hanya mengatasnamakan ikhlas. Yang penting ikhlas ya Ustadz ya. Cukup insya Allah ikhlas. Ya ikhlas juga jalan loh Pak. Ustadznya yang punya motor yang harus dibensini. Kalau dia punya mobil ya harus beli bensin. Kalau dia diundangnya jauh ya bayar tol. Gitu loh Pak. Masa kita nggak mikir ke arah situ gitu. Giliran les piano, les musik ya, itu nggak usah diobrolin, bayar pun enteng. Ya, mau 1 juta dibayar Pak, les piano 1 juta. Nah ini yang perlu dipahami. Kalau tujuannya untuk mengangkat agama biar agama tidak terkesan murah, itu boleh. Tapi kalau tujuannya untuk memperkaya diri, jangan. Termasuk memperkaya diri, sudah tahu panitianya nggak mampu dipaksa, itu nggak boleh. Pokoknya harus 100 juta, panitianya maunya 2 juta kok, ya dipaksa berapa? 100 juta, itu nggak boleh. Kecuali kasusnya panitianya mampu, tapi yang ini artis joget dikasih segini, ustadznya dikasih segini, ya ini yang panitianya yang bermasalah, ya. Tapi insya Allah ini hadis yang tadi saya sampaikan ini memang khusus berkenaan dengan orang-orang yang menjabat Pak, pegawai-pegawai instansi pemerintah yang sudah dapat tunjangan itu banyak, tunjangan kesehatan, tunjangan rumah, tunjangan pendidikan.
tunjangan keluarga, kok masih terima amplop juga lupa. Boyo amplopnya itu buat yang membutuhkan gitu loh. Maksudnya arahnya ke situ Nabi. Itu bukan haknya itu. Maka rumah-rumah yang diamplopin panitia tolong ya, kasihlah amplop itu ke pihak yang membutuhkan gitu loh. Jadi terima gak apa-apa, tapi nanti kasih ke anak yatim, kasih anak-anak yang gak mau sekolah ya, seperti itu insya Allah Pak ya. Kita baca lagi. Sungguh besar sekali dosa yang akan dia bawa kelak di akhirat nanti. Semoga Allah menjaga kita dan keturunan kita dari segala macam bentuk kezaliman. Amin. Jadi silahkan Bapak jadi pejabat, silahkan Bapak menjabat ini, menjabat itu. Tapi hadis ini harus diamalkan sampai mati Pak. Ini hadis dari Nabi ya. Jadi memang kata guru saya, orang jabat itu harus ngaji. Karena kadang kalau kita nggak ngaji hal-hal kayak gini kita anggap boleh gitu loh Pak. Bahkan panitianya tuh ngasih pun ya seneng aja gitu. Alhamdulillah tadi itu Pak sudah kabulin ya dari duit jamaah itu kan, panitianya merasa ini prestasi, dari pihak camatnya, pihak itunya merasa ini hadiah gitu. Padahal kalau baca hadis ini gimana? Kemana harusnya uangnya dibalikin? Ke rakyat yang lebih membutuhkan. Makanya kan betul, siapapun yang menjabat hari ini harus ngaji ya, harus ngaji bab masalah imarah ini kan termasuk hal-hal yang penting. Hadis nomor 215, lebih baik minta maaf di dunia dibandingkan meminta maaf di akhirat nanti. Jadi Bapak kalau suruh milih Pak, minta maaf sekarang aja Pak, mumpung masih hidup. Nanti kalau sudah mati ruwet urusannya itu. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana indahu madlamatun li akhihi min 'irdi aw syai' falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinar wa la dirham in kana lahu amalun shalih ukhidha minhu bi qadri madlamatihi wa in lam yakun lahu hasanat ukhidha min sayyi'ati sahibi fa qila alaihi wa." Dari Abu Hurairah radhiyallahu, dari baginda Nabi SAW beliau bersabda, barang siapa yang pernah melakukan kezaliman kepada saudaranya yang masih punya masa lalu, dulu pernah zalim sama orang, baik berupa kehormatannya, maknanya kehormatan itu pernah mempermalukan orang di depan umum karena dia nggak berani balas, makanya ya nggak bisa balas ya. Bapak permalukan dia di depan umum, bikin malu ya. Bapak pernah bentak-bentak dia di depan keluarga ya, karena bapak jabatannya lebih tinggi sehingga dia hanya diem aja, atau sesuatu darinya, maka hendaknya dia meminta hal-hal tersebut, minta maaf kepadanya agar dia mengikhlaskan semua kesalahan yang pernah dia lakukan kepadanya. Darinya pada hari ini juga, di dunia ini maksudnya. Jadi momen Syawal Pak kemarin halal bihalal itu Bapak harusnya gunakan momen itu untuk minta maaf. Cari teman-teman Bapak yang dulu Bapak pernah salah. Cari teman-teman kantor yang dulu Bapak pernah ngambil duitnya nggak ngomong. Ya, kalau dulu Bapak nakal, ya nakal itu maksudnya ya kan masih muda, suka makan nggak bayar. Pernah gak Pak? Jangan dulu. Namanya juga masa-masa gitulah. Anggap aja normal saja. Datengin warungnya, ngomong, "Bu, dulu waktu masih muda tuh saya suka makan gak bayar Bu. Kira-kira Ibu mau diikhlasin atau tak ganti? Mumpung sekarang saya sudah banyak duit." Gitu loh Pak. Loh itu betul Pak, mumpung masih hidup. Nah kalau orangnya mati Ustaz, tak cari warungnya, ternyata warungnya udah tutup. Bapak sudah usaha sampai gak ketemu. Kata Nabi, kalau orangnya sudah mati, Bapak ada dua opsi. Kalau ada keluarganya masih hidup, kita ganti ke keluarganya. Tapi kalau keluarganya pun gak ketemu, kata Nabi, Bapak sedekah atas nama dia. Ya, sedekah atas nama yang punya warung itu. Misal yang punya warung namanya Mbok siapa, Mbok Minten gitu. Ya Allah, saya sedekah ini jumlah yang dulu saya makan gak bayar ya, atas nama Mbok Minten ini, masukin ke kotak amal. Bismillah. Itu gak salah.
Mumpung Bapak masih hidup di sini masalahnya. Karena kejahatan-kejahatan kita di masa lalu aslinya banyak, Pak. Mungkin sekarang kita ini sudah dekat dengan Allah, dekat dengan masjid, tapi dia dulu pernah melakukan hal gitu. Dan apakah kita yakin kalau dia memberi maaf apa tidak? Maka mumpung kita masih hidup, mumpung masih ingat, mumpung orangnya masih ada, silakan minta maafnya hari ini juga. Jangan nunggu di akhirat. Sebelum datang suatu hari nanti di mana dinar dan dirham sudah tidak ada lagi, yaitu pada hari kiamat nanti, maka jika dia memiliki amal soleh, amalnya akan diambil sesuai dengan bentuk kezaliman yang pernah dia lakukan. Jangan sampai di akhirat, Pak, yang dulu di kelas ini bisa sih, tapi sholat kamu 10 tahun bawa sini, bisa. Udah sholatnya cuma 10 tahun diambil juga, ya. Puasa kamu, zikir kamu, yasinanmu, wah habis, Pak. Karena di akhirat nanti untuk mengikhlaskan itu hanya dengan dua opsi. Amal kebaikan kita diberikan atau dosa dia ditimpakan kepada kita. Makanya mumpung masih hidup, cari gitu loh, Pak. Ya siapapun, ya enggak cuma pokoknya yang punya masa lalu, yang sekarang masih hidup masih bisa ketemu minta maaf. Bapak niatnya ikhlas, insya Allah dimaafin, insya Allah. Ustaz, kalau saya minta maaf tapi dia nggak maafin terus, kita sudah gugur kewajiban. Yang nanti sudah minta maaf. Dan jika dia tidak memiliki kebaikan amal sama sekali, maka akan diambilkan keburukan atau dosa-dosa orang yang pernah dia dolimi. Kemudian dosa itu akan dibebankan kepada orang yang pernah dolim kepadanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Salah ada gimana? Kalau orang yang punya utang tapi dia mengikhlaskan tapi dia nggak bilang sama yang bersangkutan gimana? Ini tidak bahas hadis ini berarti ya. Kasusnya lain, dia ngutangin orang, Ya. tapi niat diikhlasin, Ya, mengikhlaskan, tapi nggak tidak ngomong. mau memberitahu sama keluarganya. Sebenarnya kalau mengikhlaskan itu harus ngomong, Pak. Tapi seandainya Bapak sudah mengikhlaskan dan tidak ngomong, ya nanti di akhirat Bapak boleh mencari dia. Terus kalau bilang, oh di dunia ada tak ikhlasin, ya nanti tidak aman gitu. Jadi Bapak yang punya menghutangi seseorang itu memang harusnya ngomong, Pak, supaya pihak yang utang itu juga tidak menganggap ini beban di akhirat. Ya, boleh ngomong sama dia atau ngomong sama keluarganya bahwa utangnya sudah dianggap lunas. Terus kalau nggak ngomong, apakah tetap lunas? Insya Allah lunas di akhirat. Jadi di akhirat sudah dianggap lunas. Ya. Kalau di dunia lunas itu harus dua belah pihak mengetahui, antara si peminjam dan yang memberi pinjaman gitu. Jadi kalau Bapak cuma ikhlas doang, ya nggak ada ijab kabul gitu kan. Nanti jatuhnya lunas di versi Bapak saja, tapi di versi dia belum. Karena istilah lunas itu kan harus apa? Ada pemberitahuan. Ibarat kata ada ijab kabul dari pihak si peminjam, tahu kalau utangnya dianggap lunas, namanya ibro. Kalau bahasa Arabnya di ibro itu dibebasin. Bisa dibebasin setengah atau dibebasin semuanya, itu boleh. Ya. Terus dalam hadis ini dijelaskan perintah agar kita bersegera untuk meminta halal terhadap semua kezaliman yang pernah kita lakukan di dunia kepada saudara muslim kita, dan mengembalikan semuanya kepada yang berhak. Jika tidak, maka orang yang kita dolimi akan memintanya dan menagih kita di akhirat nanti. Dan hadis ini tidak bertentangan dengan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 164, wala taziru waziratu wizra ukhra, dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Ternyata hadis ini makanya harus diselaraskan dengan Quran. Kan ada ayat yang berbunyi wala taziru waziratu wizra ukhra. Nah ini gimana Ustaz? Kok bisa-bisanya dia membawa dosa orang? Ini tidak bertentangan, Pak. Kenapa demikian? Dikarenakan semua hal itu disebabkan karena kejahatan dia di dunia.
Bapak menanggung dosa orang kan gara-gara bapak jahat sama dia toh, gitu loh Pak. Gara-gara bapak jahat sama dia, akhirnya dosa dia bapak tanggung, gitu loh. Kecuali bapak bisa bayar pakai kebaikan bapak, pakai sholat bapak. Makanya kata Pak Kiai saya, untuk menghadapi problem di akhirat, hari ini kita biasain memaafkan orang, supaya nanti jika ada orang yang pernah kita zalimi, dia pun memaafkan kita. Kasusnya itu Pak, untuk latihan gitu loh Pak. Jadi kita berusaha untuk memaafkan orang lain di dunia, supaya nanti ketika kita mati di akhirat nanti, orang yang pernah kita zalimi juga memberi maaf kepada kita. Bahasa santri dulu kan sering gosok sandal. Pokoknya santri itu kalau sendal hilang itu sudah biasa. Jangankan santri, mungkin di masjid juga masih berlaku. Ada santri yang gak terima sendalnya digosok, tak tuntut nanti di akhirat. Maka dikasih nasihat sama gurunya, kalau kamu nuntut yang gosok sendalnya, kamu pun nanti akan dituntut orang yang pernah kamu tuntut. Itu loh kalimatnya. Jadi akhirnya kan saling tuntut menuntut betul. Contoh, saya sudah nuntut orang yang dolim sama saya, habis saya jalan ketemu orang yang tak dolimi, saya dihabis amalannya, ya. Nanti saya nuntut lagi, saya dapat amal lagi, dituntut orang lagi kayak gitu terus Pak, habis kayak gini. Maka kalau pengen nggak dituntut sama orang yang mendolimi kita, yang kita dolimi, kita berusaha untuk memberi maaf, ya, kepada orang yang dolim kepada kita, supaya nanti di akhirat orang-orang yang kita dolimi tidak menuntut kita, seperti itu Pak. Ini konsep. Kembalinya ke ayat hal jazaul ihsan illa ihsan. Kalau kita baik sama orang, maka orang juga baik sama kita. Kalau kita mudah memaafkan orang lain, maka orang lain juga mudah memaafkan diri kita. Jadi sistemnya gitu aja. Terus kita disuruh amal yang banyak. Jadi amal yang banyak aja tuh, Bapak banyakin sedekah, banyakin sholat sunnah, banyakin baca Quran, sehingga nanti kalau diambil itu nggak habis gitu loh Pak, gitu loh. Ustaz, saya sudah menyiapkan amalan banyak, sehingga nanti kalau saya dirampok di akhirat, amalan saya yang insya Allah nggak habis gitu ya. Ini pesan dari guru saya. Jadi yang penting ngamal aja terus, karena kita nggak tahu nanti di akhirat kita ditodong sama orang-orang yang kita dolimi. Dan perlu kita pahami, terkadang kita menganggap itu sepele, tapi dia gak ikhlas bisa dituntut kita di akhirat. Contoh simpelnya, kita ngeludah di temboknya orang, dan itu yang punya marah itu, tembokku diludah, siapa yang ludah ini? Gak punya adab dia. Loh, simpel nggak? Cuma ludah doang, itu lo bisa dituntut di akhirat. Hanya masalah apa? Ludah saja. Bagaimana dengan masalah duit, masalah tipu menipu, ngambil haknya orang, ngambil gaji orang, mandor-mandor yang bawa kabur gaji karyawannya itu banyak. Itu nanti lebih ruwet lagi urusannya di akhirat. Kalau dulu kita pernah nggak ngasih gaji ke karyawan kita, mumpung sekarang masih hidup samperin, kasih sekarang. Nanti ketahuan Ustaz, kan saya dipukulin. Enggak, insya Allah kan dikasih duit, masa dipukulin. Kecuali Bapak nggak ngasih duit, ya. Pokoknya kalimat dari hadis ini, sebelum kamu mati, kamu tuntasin dulu deh masalah-masalah kamu dengan anak Adam. Makanya momen yang paling pas untuk minta maaf itu bulan Syawal, Lebaran Pak. Makanya kalau Lebaran jangan lewat WA, Lebaran WA doang. Kepada semua warga, jika saya ada salah mohon dimaafkan. Emang bisa ketemu Pak, emang baca semua itu. Saya masih senang Lebaran di kampung saya. Di kampung itu kalau nggak ketemu nggak dianggap. Jadi Lebaran itu nggak ada lewat WA, nggak ada lewat SMS. Lebaran itu ketemu jabat tangan, saling ikhlas mengikhlaskan. Ini Lebaran di grup doang, udah habis itu makan ketupat aja nggak pernah keluar di rumah. Nah, itu sayang-sayang itu momen itu Pak.
Di kampung alhamdulillah masih, di kampung itu masih keliling kampung itu sama sekali. Kadang kita kan punya salah sama orang yang kita nggak sadar, itu membersihkannya momennya saat halal. Ya, di kantor makanya bagus dibikin halal bihalal. Jadi kalau di kantor ada acara halal bihalal, bapak harus buru-buru itu. Oh, maaf ya, kenapa? Sendal kamu kemarin mau ambil? Oh yang ambil kamu ya, maafin ya mau di dunia ya. Jadi nggak masalah, itu jadikan momen halal bihalal itu momen untuk menuntaskan semua masalah yang pernah kita lakukan di dunia ini. Karena kalau momennya nggak sawal agak berat Pak. Kalau momennya bukan sawal itu ya, itu kadang kita main ke rumah dianggap mengutang. Bangga, betul masa nggak bohong itu. Kalau bapak datang ke rumah orang kok bulannya bulan Syawal, itu pasti yang punya rumah itu senyum-senyum silaturahmi. Kan gitu kan? Coba bapak berani datang bulan Maulid, bulan apa lagi? Muharram. Ini ada apa nih datang ke rumahnya? Oh hijau kayaknya nih ya. Atau ada problem apa? Betul kan? Ini kenyataan loh. Ini realitas seperti itu. Makanya paling enak momennya momen halal bihalal yang bulan Syawal itu. Kita baca lagi, sehingga dia akan menanggung akibatnya di akhirat nanti dengan cara yang diterangkan di dalam hadis ini, baik dengan dirampas amal kebaikannya atau dengan mendapatkan kiriman dosa dari orang yang pernah dia zalimi di dunia. Sudah Isa, ini hadis yang 216 sudah pernah dibahas, makanya tidak saya kasih keterangan. Kita baca hadisnya saja. Wa ana Bilal bin Amr bin As radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muslim man salim al-muslimuna min lisani wa yadi wal muhajir man hajara ma'ahu al-muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, muslim yang sesungguhnya adalah seseorang yang mana muslim lain selamat dari kejahatan lisan dan tangannya, dan orang yang hijrah yang sesungguhnya adalah orang yang menjauh dari semua larangan Allah. Jadi bapak di sini pun bisa disebut hijrah. Ya, hijrah itu apa? Orang yang menjauh dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.